Film kali ini berjudul The Amateur, dirilis tahun 2025 dengan sutradara James Hawes. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Charles yang biasa dipanggil Charlie, yang bekerja sebagai kriptografer di CIA. Kriptografer adalah seorang yang ahli dalam coding untuk melindungi informasi rahasia agar tidak bisa diketahui oleh pihak yang tidak berhak, menciptakan enkripsi dan dekripsi, memiliki seorang istri bernama Sarah yang akan pergi ke London. Setelah istrinya pergi, Charlie lalu berangkat kerja yang berada di Langley, Virginia. Charlie sendiri merupakan orang yang tertutup dan kebanyakan waktunya dihabiskan di dalam kantor. Di kantor itu keamanannya sangat ketat. Ada CCTV yang selalu memantau orang-orang yang keluar masuk dari gedung itu. Tak lama setelah masuk, Charlie bertemu dengan seorang bernama Shelter yang juga petugas CIA. Meminta untuk Charlie membantunya untuk memecahkan kode informasi yang dimilikinya setelah makan siang. Karena Charlie tidak pandai menolak, ia pun menyetujuinya. Setelah itu, Charlie pergi ke kantornya yang berada di bawah tanah. Charlie banyak bisa digunakan dengan kartu anggotanya. Dan kantor Charlie berada di lantai -5, yaitu lantai dekripsi dan analisis. Setiap orang yang masuk dicek barang apa saja yang dibawanya melalui CCTV oleh para petugas keamanan. Tak lama saat Charlie sedang bekerja, tiba-tiba ada pesan masuk dari seseorang dengan nama Inquilin, yang merupakan seseorang yang sudah lama, hampir 5 tahun, memberi informasi rahasia kepada Charlie. Dan sampai saat ini, Charlie belum pernah bertemu dengan orang itu. Yang menurut tebakan Charlie, Inquilin adalah seorang laki-laki berumur 50 tahun yang berada di Istanbul. Namun dalam percakapan itu, Inquilin menanggapi tebakan Charlie itu dengan mungkin iya, mungkin juga tidak. Inquilin lalu memberi sebuah file yang terenkripsi dan diminta untuk Charlie membacanya sendiri. Karena informasi itu sangat rahasia dan berbahaya buat perusahaan Charlie. Setelah makan siang, Charlie lalu coba mendekripsi file itu, namun belum bisa. Di sela kesibukannya, Charlie dihubungi oleh Sarah memberitahunya kalau ia sudah sampai. Mereka tidak berbincang lama karena Charlie sedang fokus membuka file itu. Karena kesulitan, Charlie lalu masuk ke sebuah ruangan khusus. Di ruangan itu, Charlie kembali berusaha memecahkan kodenya dan berhasil. Setelah dibuka, Charlie begitu terkejut karena informasi itu tentang kejahatan rahasia yang disetujui oleh atasannya yang bernama Moran. Selain itu, Charlie juga melihat rekaman berita tentang pengeboman yang berkaitan dengan informasi itu, namun ditutupi dengan menyalahkan pemberontakan lokal. Charlie yang tampak gugup setelah keluar dari ruangan itu dihentikan oleh rekannya yang bernama Carlos dan bertanya apa yang dilakukan oleh Charlie. Charlie lalu mengatakan kalau dirinya telah melihat beberapa berkas yang seharusnya tidak boleh dilihatnya. Mengetahui hal itu sangat berbahaya, Carlos meminta untuk Charlie diam dan pura-pura tidak tahu. Singkat cerita, setelah pulang kerja, Charlie lalu menghubungi Sarah namun tidak diangkat dan meninggalkan pesan untuk menghubunginya. Keesokan paginya, Charlie yang baru sampai kantor melihat Moran berada di ruangannya. Charlie lalu menemuinya. Moran lalu mengajak Charlie untuk ke kantor direktur. Direktur itu bernama O'Brien. Setelah bertemu dengan direktur memberitahu kalau ada kejadian di London. Ada serangan di Christopher Street Hotel. Dan Charlie belum melihat berita itu. Moran lalu memberitahu kalau istrinya meninggal. Dengan rasa sedih, Charlie coba untuk menyangkalnya dan coba untuk menghubungi istrinya. Namun sebelum itu, Moran melihatkan berita tentang penyerangan yang terjadi. Selain itu, Moran juga memperlihatkan dari rekaman CCTV dan terlihat kalau Sarah disandra oleh para teroris itu. Melihat itu, kesedihan Charlie pun pecah. Setelah itu, Charlie diantar pulang. Di rumahnya sudah banyak wartawan berkumpul. Saat di rumah, Charlie begitu sedih. Hari berikutnya, Charlie menemui Moran, bertanya kenapa kantor mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak.
Padahal menurut Charlie ada sekitar 947.000 kamera CCTV dan para teroris itu berkeliaran. Namun Moran dan rekannya yang bernama Caleb meminta untuk menyerahkan kasus itu kepada mereka dan meminta untuk Charlie menenangkan pikirannya. Jawaban itu membuat Charlie kecewa, seperti tidak ditanggapi dengan serius. Hari berikutnya, jenazah Sarah dan semua barang-barangnya sudah datang. Charlie begitu sedih melihatnya. Ia lalu membuka koper milik Sarah dan menemukan sebuah kantong kecil yang berisi sebuah pesan. Dan pesan itu begitu dalam buat Charlie. Dan kembali kesedihan Charlie kembali pecah. Karena Charlie ingin para pembunuh Sarah itu diadili, ia lalu mencari semua bukti dan data untuk mengetahui siapa saja teroris itu. Dengan keahliannya, ia mencari dari semua rekaman CCTV dan menemukan dari awal para teroris itu bergerak. Dan hal itu disampaikan di depan Moran dan Caleb. Ia mengatakan kalau Sarah disandera karena menyelamatkan orang lain. Charlie juga mengetahui nama para pelaku dari suara yang ia dengar dan menganalisinya, dan memiliki dua nama, yaitu Miska Blasik dan Lauren Ellis, seorang warga Afrika Selatan, mantan pasukan khusus, dan satu orang yang membunuh Sarah bernama Horse Killer, seorang afiliasi yang memiliki banyak tentara bayaran dan kelompok pertahanan. Charlie juga memiliki satu nama yang ada kaitannya dengan Horse, seorang perempuan bernama Gretchen Frank, yang berada di Paris dan sering membeli roti di kafe yang sama. Namun semua yang disampaikan oleh Charlie, Moran dan Caleb sudah mengetahuinya. Karena itu mereka hanya biasa saja menanggapi apa yang disampaikan oleh Charlie. Karena menurut Moran mereka mengincar semua jaringan kejahatannya karena mengancam negara. Kalau Charlie hanya ingin membunuh siapa yang membunuh Sarah. Moran lalu meminta Charlie untuk bertemu dengan dokter psikiater yang bernama Dr. Garrison agar Charlie bisa lebih tenang secara mental. Charlie lalu menemui Dr. Garrison. Charlie menceritakan apa yang dirasakannya, kesedihannya, penyesalannya karena tidak menemaninya ke London, serta menceritakan kecewaannya terhadap CIA yang tidak melakukan apa-apa, walaupun sudah tahu pelakunya. Mendengar itu, Dr. Garrison meminta untuk Charlie menerima kematian Sarah dan berdamai. Mendengar itu, Charlie hanya bisa terdiam. Hari berikutnya, Charlie masuk kerja seperti biasa. Namun sebelum masuk, ia menemukan sebuah alat kecil di jepitan name tag-nya agar tidak terlacak oleh kamera keamanan. Setelah berada di ruangannya, Charlie mencetak bukti kejahatan Moran di mesin fotokopi sambil mengopinya dengan menggunakan sebuah alat. Lalu kertas itu disimpan di antara berkas-berkasnya. Kemudian pulang kantor dengan tetap berusaha tenang. Singkat cerita, Charlie lalu mampir di sebuah kafe dan menyembunyikan sebuah CD di mesin pemutar musik secara diam-diam. Keesokan harinya, dengan membawa berkas itu, Charlie menemui Moran dan Caleb, menjelaskan kejahatan tersembunyi itu yang dilakukan oleh Moran dan Caleb, yang menyerang sekutu dan telah menewaskan banyak korban. Namun Moran mengatakan kalau Charlie tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dan mereka hanya ingin membela negaranya. Selain itu, Charlie juga mengancam mereka kalau ia telah memasang deathmatch switch, yang kalau tidak dimasukkan kode setiap 5 jam sekali, alat itu akan mengirim ke semua bukti kejahatan itu ke media dan akan membuat mereka ditangkap. Caleb mengira kalau Charlie mengancam mereka untuk membunuh para teroris yang telah membunuh Sarah. Namun yang sebenarnya diinginkan Charlie adalah membunuh sendiri para teroris itu. Karena itu ia meminta untuk CIA melatihnya secara khusus, serta meminta semua informasi tentang para teroris, uang dan identitas baru. Namun hal itu malah dianggap lelucon oleh Moran dan Caleb, dan meremehkan Charlie. Karena tidak ditanggapi, Charlie pun pergi. Sedangkan Moran dan Caleb mulai mempertimbangkan ancaman Charlie itu. Caleb meminta untuk memberikan apa yang Charlie inginkan, sambil mencari data yang disembunyikan oleh Charlie.
Karena itu, Charlie kemudian dikirim ke kamp latihan dan bertemu dengan pelatihnya yang bernama Henderson. Selain pelatih, Henderson juga ditugaskan untuk mengawasi Charlie. Sedangkan di tempat lain, Caleb mengumpulkan timnya yang dipimpin oleh Ali Park untuk mencari di mana Charlie menyembunyikan alatnya itu. Mereka menganalisis melalui rekaman CCTV kantor untuk mengetahui bagaimana dan di mana Charlie menyembunyikannya. Setelah itu, Caleb dan timnya datang ke kantor Charlie dan memeriksa semua benda yang berada di ruangan Charlie. Salah satu temannya mengatakan kalau Charlie sempat menggunakan skimmer di mesin printernya. Caleb juga datang ke rumah Charlie dan mengecek semua barang-barang yang berada di rumah itu, namun tidak menemukan apa-apa. Ali lalu menunjukkan rekaman CCTV di sebuah kafe dan mengatakan kalau Charlie beberapa kali ke kafe itu. Setelah mengetahui itu, Caleb dan timnya pergi ke kafe itu dan mengeceknya. Sampai salah satu anggota Caleb menemukan kepingan CD lagu di belakang mesin pemutar musik. Melihat itu, Caleb lalu mengecek mesin pemutar musik itu dan menemukan CD yang disembunyikan oleh Charlie. Setelah itu, Ali diminta untuk mengetahui isi CD itu. Sedangkan di tempat lain, Henderson melatih Charlie menembak. Namun terlihat kalau Charlie tidak pandai menembak. Setelah itu, diajar cara merakit bom dan kali ini Charlie bisa melakukannya dengan baik. Charlie juga dapat identitas baru. Singkat cerita, saat Charlie sedang istirahat di kamarnya, tiba-tiba Henderson datang yang langsung mengatakan kalau Charlie bukan seorang pembunuh. Lalu saat melihat foto para pembunuh Sarah yang tidak sengaja terjatuh, Henderson lalu bertanya kepada Charlie bagaimana cara membunuh para teroris itu tanpa diketahui yang lain, dan cara menjauhkan para CIA. Charlie yang tidak punya pengalaman mengatakan kalau hal itu yang ingin Henderson ajarkan kepadanya. Mendengar itu, Henderson lalu mengeluarkan pistolnya, memberikan kepada Charlie untuk meledakkan ke arah dadanya Henderson. Charlie begitu gugup dan tidak bisa menembak Henderson. Karena itu, Henderson mengatakan kalau ia tidak bisa melatih Charlie sebagai pembunuh. Karena itu bukan kemampuan yang dimiliki oleh Charlie. Sedangkan di tempat lain, Ali memberitahu Caleb dan More kalau CD itu tidak berisi apa-apa. Dan pembicaraan mereka disadap oleh Charlie. Mengetahui kalau mereka ditipu oleh Charlie, Henderson dihubungi untuk menghabisi Charlie. Namun saat Henderson ke kamarnya Charlie, Charlie sudah tidak ada. Kabur dengan membawa paspor dan bisa keluar dengan menggunakan kartu petugas kebersihan. Mengetahui itu, More begitu marah karena mengira kalau Charlie orang yang lemah. Setelah itu, saat More mengecek dokumen yang dibawa Charlie, ia menemukan alat penyadapnya. Lalu mengatakan kalau menyadap petinggi CIA adalah pengkhianatan. Charlie yang sedang berada di bandara mendengar itu lalu melepaskan alat pendengarnya sambil pergi naik pesawat menuju London. Saat berada di pesawat, Charlie teringat kenangannya bersama Sarah. Saat Sarah memberikan kado ulang tahun berupa pesawat pribadi. Walaupun bekas, namun Charlie sangat menyukainya. Charlie ke London hanya untuk mendatangi tempat Sarah ditembak. Setelah itu ia pergi ke Paris. Sedangkan di tempat lain, Caleb memberitahu More kalau Charlie berada di London dan akan pergi ke Paris. Setelah mengetahui paspornya aktif saat pengecekan di imigrasi. Mengetahui itu, More meminta untuk Caleb memberitahu Henderson. Sedangkan Charlie setelah sampai Paris, ia lalu mendatangi kafe di mana Gretchen Frank sering datang dan menginap tepat di depan kafe itu. Dari dalam kamar, Charlie terus mengamatinya. Setelah menunggu lama, Gretchen akhirnya muncul dan dengan cepat Charlie lalu melacak HP Gretchen dan coba mengikutinya sampai di mana Gretchen tinggal. Setelah melihat Gretchen pergi dari rumahnya, segera Charlie coba untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena Charlie seorang amatir, ia melihat video untuk membuka kunci pintu apartemen milik Gretchen. Setelah lama mencoba, Charlie bisa membuka pintu itu. Setelah masuk, Charlie lalu mengecek semua yang di sana sampai ia menemukan sebuah kalender yang tertempel. Jadwal Gretchen pergi ke klinik.
Charlie lalu memfotonya. Setelah itu mengecek lemari lain dan menemukan sebuah pistol yang kemudian diambilnya. Tak lama setelah itu, HP Charlie menunjukkan kalau Gretchen sudah kembali. Mengetahui itu, Charlie bergegas keluar dan saat melihat Gretchen, ia berencana menembaknya dari tempat bersembunyi. Namun Charlie yang begitu ketakutan tidak bisa melakukannya dan memilih untuk bergegas pergi dari tempat itu. Dan saat sampai di hotel, Charlie terlihat begitu panik sampai berhalusinasi melihat Sarah. Setelah tenang, Charlie lalu mencari informasi tentang klinik yang akan dikunjungi oleh Gretchen. Klinik itu merupakan klinik asma dan alergi. Setelah mengetahui itu, Charlie lalu pergi ke toko bunga dan membeli banyak bunga untuk diambil serbu sarinya. Setelah itu menunggu di dekat klinik. Tak lama Gretchen datang ke klinik itu dan Charlie kemudian diam-diam masuk ke dalam klinik. Saat Gretchen sedang terapi, Charlie mematikan listrik ruangan itu yang membuat dokter keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Kesempatan itu dimanfaatkan Charlie untuk masuk ke ruangan dengan menyamar sebagai dokter. Setelah itu mengunci ruangan terapi. Setelah itu memasukkan serbu sari itu di mana Gretchen sedang melakukan terapi. Karena serbu sari itu, Gretchen terlihat mulai susah bernapas. Hal itu digunakan Charlie untuk bertanya di mana harus berada. Namun Gretchen tidak menjawabnya, malah terlihat semakin lemas karena susah bernapas. Melihat itu, Charlie yang kurang berpengalaman merasa kasihan dan membuka kunci kotak kaca yang membuat Gretchen lalu menyerang Charlie. Dan sempat terjadi perkelahian sampai Gretchen bisa kabur dan dikejar oleh Charlie. Namun naasnya, baru keluar dari klinik, Gretchen tertabrak mobil dan tewas. Charlie yang melihat itu terlihat ketakutan dan memilih untuk kabur. Lalu bergegas pergi ke kota Marseille dengan menggunakan bus. Saat malam tiba, Charlie pergi ke sebuah bar untuk menghilangkan bayang-bayang saat Gretchen meninggal. Ia coba untuk menikmati alunan musik di klub itu. Sempat juga melihat bayang-bayang Sarah. Sampai tiba-tiba ia melihat Henderson yang membuat Charlie segera kabur. Lalu masuk ke klub lainnya untuk bersembunyi. Namun Henderson tetap bisa menemukannya. Melihat itu, Charlie yang begitu ketakutan lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan mencari jalan untuk keluar, namun tidak ada. Tak lama setelah itu, dan berusaha tetap tenang, Charlie keluar dari kamar mandi. Menemui Henderson, coba ngobrol sebentar tentang bagaimana Henderson bisa menemukannya. Sampai Charlie menunjukkan sebuah timer di HP-nya dan tiba-tiba sebuah bom meledak dari kamar mandi. Hal itu membuat orang-orang panik berhamburan. Keadaan itu dimanfaatkan Charlie untuk kabur. Charlie yang tidak tahu harus kemana lalu menghubungi Inquilin untuk meminta bantuannya. Inquilin lalu mengirimkan satu voice note untuk setiap hal yang harus dilakukan Charlie. Dan hal pertama adalah pergi ke Istanbul, Turki. Setelah sampai di Istanbul, Charlie diminta untuk pergi ke sebuah kafe. Dan Inquilin akan memberikan sebuah buku. Setelah di kafe, Charlie melihat seorang laki-laki yang dianggapnya Inquilin. Charlie coba mengirim pesan, dan kebetulan orang itu juga mengecek HP-nya. Merasa kalau laki-laki itu orangnya, Charlie coba mendekatinya. Namun sebelum terjadi, ada seorang wanita menghentikannya, dan wanita itu adalah Inquilin yang asli. Lalu memberi Charlie sebuah buku dan mengajaknya pergi dari kafe itu. Sambil berjalan, mereka mengobrol alasan Charlie mencari Inquilin. Namun saat Charlie akan membicarakan tentang pembunuh istrinya, Inquilin menghentikannya dan meminta untuk menemuinya di sebuah parkiran setengah jam lagi. Dan kalau tidak ada yang mengikutinya, mereka bisa membicarakannya. Setelah itu Inquilin meninggalkan Charlie. Singkat cerita, setelah selesai belanja, Charlie menemui Inquilin di parkiran. Setelah itu mereka pergi menuju rumah tempat persembunyian Inquilin. Dalam perjalanan, Inquilin menceritakan kalau yang memiliki nama Inquilin adalah suaminya. Namun suaminya sudah meninggal. Sejak saat itu ia menggantikan suaminya menjadi Inquilin.
Setelah sampai, mereka lalu membicarakan ketika teroris itu. Skiller yang merupakan pimpinan kelompok itu sulit untuk ditemukan. Dan yang diketahui merupakan orang yang mencari tentara bayaran untuk operasi gelap More. Sedangkan Ellis seorang pemasok senjata, namun sangat paranoid. Dan rencana untuk menariknya keluar adalah Inquilin akan mengajaknya berbisnis. Sedangkan si Miska orang yang suka berpindah-pindah sambil menikmati kekayaannya. Dan di salah satu postingannya di sosmed, Charlie bisa mengetahui di mana ia berada dan tahu siapa pacarnya. Sedangkan di tempat lain, More bertemu dengan O'Brien. O'Brien meminta untuk More menghentikan operasi gelapnya, serta menanyakan apakah More akan berpihak kepadanya. Dengan tenang dan santai, More meyakinkan kalau ia akan mendukung O'Brien. Setelah mendengar itu, O'Brien lalu pergi meninggalkannya. Saat di mobil, O'Brien diperlihatkan foto Henderson yang sedang berada di Spanyol oleh asistennya. O'Brien bertanya siapa yang menyuruhnya. Asistennya menjawab More. Mengetahui itu, O'Brien menjadi kurang percaya dengan More dan meminta untuk mengerahkan orang-orangnya sendiri. Kembali ke tempat Charlie berada. Mereka menemukan Miska yang sedang berada di sebuah hotel bintang 5. Mengetahui itu, Charlie memutuskan untuk pergi ke hotel itu. Namun sebelum itu, Charlie meminta untuk Inquilin mengawasi Henderson. Singkat cerita, Charlie sudah sampai di hotel itu yang kemudian mengamati gerak-gerik Miska. Sampai Charlie melihat kalau Miska sedang berenang di kolam renang atap. Setelah itu mencari detail konstruksi kolam renang itu. Sedangkan di tempat lain, More meminta untuk Henderson mencari Charlie. Setelah ia memberikan rekaman CCTV di mana Charlie berada. Hari berikutnya, Charlie mengambil sebuah alat kompresor klub diving, lalu membuat sebuah rencana untuk membunuh Miska di kolam renang itu. Setelah itu, Charlie kembali mengamati Miska yang berada di hotel itu. Ternyata, selagi Charlie mengamati Miska, tanpa disadari, Henderson juga sudah berada di hotel itu, sedang mengamati Charlie. Saat Charlie sedang mengamati Miska yang sedang berpesta, ia melihat seseorang yang sedang ada di bar yang menurut Charlie orang itu mengikutinya. Ia lalu memberitahu Inquilin dan menurutnya kalau ada satu pasti ada yang lain. Dan benar, setelah mengecek CCTV, Inquilin memberitahu Charlie kalau Henderson ada di hotel itu juga. Inquilin juga memberitahu kalau orang yang berada di bar merupakan CIA yang bernama Chris, dan meminta untuk Charlie segera pergi dari tempat itu. Namun Charlie memilih untuk tetap tinggal dan menjalankan sesuai rencana. Singkat cerita, saat Miska sedang berenang, Charlie mendatanginya. Bertanya di mana ia bisa menemui Skiller. Mendengar itu, Miska bertanya siapa Charlie. Charlie menjelaskan siapa dirinya. Namun menurut Miska itu hanya lelucon. Charlie mengatakan kalau ini bukan lelucon, sambil menjelaskan rencana jahatnya. Kalau ia sedang membawa remote yang bisa mengaktifkan alat yang bisa menghancurkan kolam renang itu, dan akan membuat Miska terjatuh. Mendengar itu, Miska coba untuk kabur, tapi Charlie lalu mengaktifkan alat itu, yang membuat kaca kolam renang mulai pecah-pecah, dan membuat Miska terjatuh. Setelah itu, Inquilin meminta untuk Charlie segera pergi, karena Henderson menuju ke tempat Charlie berada. Inquilin memandu Charlie untuk kabur. Selain Henderson, Chris juga mengejarnya. Sampai di mana Henderson akan menghentikannya, tiba-tiba terdorong oleh Chris dan terjadilah pergelutan antara Henderson dan Chris. Sampai pada akhirnya Henderson dapat membunuh Chris, namun Henderson sempat terkena tembakan di perutnya. Melihat itu, Charlie sempat mendekati Henderson yang terluka. Namun oleh Inquilin diminta untuk segera pergi dari tempat itu. Di tempat lain, More dipanggil oleh O'Brien, bertanya di mana Charlie berada. More menjawab kalau masih cuti berkabung, dan akan memberitahu O'Brien kalau ada kabar dari Charlie. Setelah itu More pergi. Padahal O'Brien mendapat rekaman CCTV di mana Charlie berada. Di sisi lain, Caleb juga sedang mencari di mana Charlie berada.
Saat melihat rekaman CCTV, Caleb sadar kalau Charlie seperti sedang berbincang dengan seseorang. Mengetahui itu, Caleb meminta untuk mencari dengan siapa Charlie berbicara. Saat dicek, mereka tidak menemukannya. Sampai Ali menemukan chat antara Charlie dan Inquilin yang ada tertulis kalau ada di Istanbul. Caleb lalu meminta untuk mencari lokasi Inquilin. Mereka menemukan info tentang Inquilin. Setelah itu, Caleb meminta untuk menghubungi pihak Istanbul. Singkat cerita, persembunyian Inquilin dan Charlie ketahuan dan digerebek oleh tentara Istanbul. Mengetahui itu, Inquilin dan Charlie lari melalui jalan rahasia. Namun sebelum itu, Inquilin melakukan penghapusan data di komputernya dan bergegas pergi menggunakan mobil. Dalam pelarian itu, mobil mereka ditembaki oleh tentara dari kapal. Hal itu membuat Inquilin terkena tembakan. Melihat itu, Charlie lalu berganti menyetir dan bergegas pergi. Mereka lalu bersembunyi di parkiran. Saat Inquilin belum sadar, Charlie mengambil HP-nya lalu pergi meninggalkannya. Di HP itu ada pesan dari Alice bertanya soal lokasi pertemuannya. Karena sebelumnya Inquilin menawarkan senjata. Setelah membaca itu, Charlie lalu mengirim sebuah koordinat lokasi di Romania. Setelah mengirim pesan itu, Charlie pergi ke Romania. Sebelum bertemu dengan Alice, Charlie merekam wajahnya dan membuat tipuan dengan merubah wajah seseorang menjadi wajahnya. Hal itu bisa membuat Caleb dan Morel percaya kalau Charlie sedang berada di Berlin. Sedangkan Charlie yang asli menemui Alice. Setelah sampai, Alice melihat sebuah HP di kursi dan dengan menggunakan HP itu, ia berbicara dengan Charlie. Charlie meminta untuk meletakkan uangnya di kursi. Namun Alice ingin melihat barangnya terlebih dahulu. Alice lalu membuka sebuah kota yang berada di tempat itu. Ternyata kota itu sudah dipasangi bom. Dan saat dibuka, bom itu aktif dan akan meledak kalau Alice menutup atau menjauh dari kota itu. Di kota itu juga tertempel foto Sarah. Charlie coba mengingatkan soal kejadian itu kepada Alice sambil keluar dari persembunyiannya. Alice mengatakan kalau bukan dia yang membunuhnya. Mendengar itu, Charlie bertanya di mana Skyler berada. Kalau Alice memberitahunya, Charlie akan mematikan bom itu. Alice menjawab kalau Skyler menghilang. Mendengar jawaban itu, Charlie menganggap kalau Alice tidak berguna dan coba untuk meninggalkannya. Melihat itu, Alice coba menghentikannya dan coba memberitahu kalau Skyler mungkin di kapalnya di laut, namun Alice tidak tahu di laut mana. Yang Alice tahu hanya perairan Rusia. Charlie terus mendesak Alice namun tetap mengatakan kalau ia tidak tahu. Charlie lalu bertanya, bukannya kamu mengirim senjata itu kepadanya? Lalu kau kirim kemana pesanan itu? Alice menjawab kalau ia mengirim ke sebuah pelabuhan dan menemui kedua anak buahnya. Dan masing-masing memiliki kode. Dan kode itu sebagai bukti. Charlie lalu meminta HP milik Alice dan bertanya siapa nama kedua anak buah itu. Alice mengatakan kalau mereka bernama Simon dan Christoph. Dan kode mereka ada di samping namanya. Setelah mengetahui itu, Charlie pergi meninggalkan Alice. Tak lama setelah itu, bom pun meledak. Singkat cerita, Charlie pergi ke Rusia, di mana pelabuhan yang dimaksud berada. Setelah sampai di pelabuhan, Charlie mencari kedua anak buah Skyler itu. Sampai ia melihat sebuah mobil datang. Lalu coba untuk mengirim pesan kepada Christoph sebuah kode. Karena itu Charlie jadi tahu. Kemudian mengikutinya. Dari kejauhan, Charlie melihat kedua orang itu sedang memberikan sebuah tas di sebuah kapal. Setelah mendapat foto itu, Charlie bergegas pergi dan masuk di sebuah kafe. Di kafe itu, ia bertemu dengan Slater. Slater mengajak Charlie untuk minum bersama. Walaupun menerima tawaran itu, Charlie tetap curiga kalau Slater disuruh untuk membunuh Charlie. Dari perbincangan mereka, Slater datang untuk memujuk Charlie agar pulang bersamanya. Karena kalau sendiri, Charlie tidak akan keluar dari Rusia hidup-hidup. Namun karena tidak ada alasan untuk kembali, Charlie menolak tawaran itu dan ingin terus mencari Skyler.
Mendengar jawaban itu, Slater lalu memperingatkan Charlie untuk terus waspada, lalu pergi meninggalkan Charlie. Saat malam, Charlie mencari informasi tentang kapal yang tadi dilihatnya. Selain itu, ia juga coba bertanya kepada seseorang di pelabuhan itu. Namun karena tidak bisa berbahasa Inggris, Charlie tidak memperoleh informasi apa-apa. Malah orang itu curiga dengan Charlie. Lalu Charlie coba mengamati kapal itu lagi. Sampai tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang hingga pingsan. Setelah itu Charlie dibawa ke kapal milik Skiller. Singkat cerita, Charlie yang sudah sadar lalu dibawa untuk bertemu dengan Skiller. Skiller bertanya siapa yang mengejarnya. Charlie menjawab dirinya yang mengejar Skiller. Charlie juga membeberkan kalau ia tahu tentang operasi gelap yang dilakukannya bersama dengan Morel dan Caleb. Namun dengan tetap tenang, Skiller menanggapi kalau bukan itu alasan Charlie mencarinya. Charlie lalu mengatakan alasannya mengejar Skiller, yaitu untuk balas dendam. Skiller lalu menceritakan kalau Sarah menjadi sandera karena melindungi orang lain. Dan alasan Skiller membunuhnya karena itu hal yang harus dilakukan. Karena saat itu jalan untuk kabur sudah diblokir oleh semua polisi. Skiller juga mengatakan kalau hal itu sama seperti yang dilakukan Charlie. Membunuh rekan-rekan Skiller untuk menemukan Skiller. Tapi menurut Skiller, Charlie bukan pembunuh sejati. Karena Charlie melakukan pembunuhan ketika target tidak berdaya dan tanpa senjata. Untuk membuktikan hal itu, Skiller memberikan sebuah pistol kepada Charlie untuk membunuh Skiller. Namun Charlie tidak bisa melakukannya. Singkat cerita, tiba-tiba kapal mulai bergoyang. Dan ternyata diam-diam Charlie membaca sistem kapal itu dengan menggunakan jam tangannya. Dan membuat kapal itu masuk ke perairan Finlandia. Dan kesalahan yang dibuat oleh Skiller adalah membawa Charlie masuk ke dalam kapalnya. Dan alasan Charlie terus mengajak ngobrol Skiller untuk memberi waktu agar pembajakan sistem kapal berhasil. Dan di perairan itu sudah menunggu Angkatan Laut Finlandia dan Interpol, karena Charlie mengirim lokasi mereka. Setelah itu Skiller dan semua anak buahnya ditangkap. Dan setelah itu Morel dan Caleb juga ditangkap. Dan dalam konferensi pers, O'Brien mengatakan kalau mereka akan mendapatkan hukuman, karena apapun alasannya yang mereka lakukan adalah ilegal. Setelah kejadian itu, Charlie sempat bertemu dengan Henderson dan mengucapkan atas pencapaiannya. Lalu Charlie kembali ke rumahnya, dan film pun usai.